Iya juga ya, hantunya banyak ya. Jadi bisa dieksploitasi, bentuknya banyak gitu. Kalau yang barat kan kayak bule-bule pakai dress doang. Ini kayak bentuknya macam-macam. Film-film yang ditayangkan kan sekitar ada 102 film dari sekitar 57 negara. Film submissionnya ada sekitar 700 film. Menurut aku di tahun ini perfilman Indonesia itu lagi di puncak-puncaknya. Seperti yang kita tahu sekarang kalau misalnya kita ke bioskop kita bisa ngeliat emang ada beberapa film barat tapi mostly film Indonesia itu penontonnya lagi di atas 1 juta semua. Ada genre horor, ada genre musikal dan lain-lain gitu. Jadi mungkin dulu orang-orang masih prefer kayak film barat aja deh soalnya lebih aman gitu. Pasti mereka puas dengan hasilnya. Tapi sekarang mereka penonton tuh lebih fokus sama film Indonesia. Plus film Indonesia itu sekarang udah meraih recognition di internasional. Seperti kemarin ada film Budi Pekerti di Toronto Film Festival, terus ada 24 jam bersama Gaspar di Busan International Film Festival. Jadi mulai sekarang mungkin bisa dilihat grafiknya tuh dari bawah ke atas itu tuh sejak pandemi. Kan pandemi lagi lusu-lusunya. Sekarang aku ngerasa kita tuh lagi di masa kebangkitannya gitu. Jadi semua orang lagi memproduksi film, terus lagi bikin achievement yang sangat membanggakan di International Film Festival. Jadi menurut aku lagi di puncak-puncaknya sih kita. Menurut aku enggak, menurut aku sekarang regenerasinya sedang terjadi secara organik. Kita bisa melihat new faces di mana-mana gitu, apalagi karena udah era digital, udah semakin banyak platform OTT. Aku ngerasa aktor dan talent di Indonesia itu semakin terasah. Mungkin awalnya main series di OTT, main film di OTT, baru merambah ke layar lebar gitu. Jadi semakin banyak platform, semakin banyak aktor yang bisa mengasah kemampuannya gitu. Sebenarnya bisa dibilang iya, tapi setahu aku penonton Indonesia itu pengen ke bioskop dengan tujuan satu, pengen experience bareng-bareng. Either ketakutan bareng, ketawa bareng, atau enggak nangis bareng. Sebenarnya banyak juga film horor yang penontonnya tidak terlalu banyak. Jadi itu genre horor itu tidak menjanjikan bahwa penontonnya akan berjuta-juta. Tapi menurut aku kekuatan dari ceritanya sendiri, kalau misalnya emang ceritanya bisa memberikan dampak yang signifikan untuk penonton ya, kayak mereka bisa ketakutan bareng, ketawa bareng gitu, aku yakin pasti penontonnya akan banyak sih. Jadi menurut aku sekarang sih tergantung ceritanya apakah berkualitas atau enggak. Sebenarnya nggak apa-apa banget sih horor, apalagi bisa dibilang Indonesia tuh memiliki semacam spesialisasi di film horor dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya kali ya. Jadi menurut aku nggak apa-apa kalau misalnya emang kita jago bikin film horor, ya udah kita bikin film horor tapi yang kualitasnya yang bagus banget gitu. Jadi setara sama negara Asia lainnya gitu. Iya juga ya, hantunya banyak ya. Jadi bisa dieksploitasi, bentuknya banyak gitu. Kalau yang barat kan kayak bule-bule pakai dress doang. Ini kayak bentuknya macam-macam. Kalau film komersial pasti diperuntukkan untuk layar lebar, bisa dibilang untuk audiens kebanyakan, sedangkan film festival itu memiliki audiens yang cukup segmented, cukup niche, jadi mereka juga memiliki fokus tema-tema tertentu yang bisa dibilang berat sih juga enggak, tapi menurut aku ya lebih fokus aja gitu. Dua-duanya sih kalau bisa, kayak kalau misalnya disuruh pilih pasti aku pilih dua-duanya, tapi ada menurut aku satu arah yang bisa atau tipe-tipe film yang bisa mencakup keduanya. Contohnya seperti film Parasite, festival masuk tapi publik juga masuk, komersil juga masuk gitu. Jadi menurut aku itu tipe film yang cukup susah dan sangat menarik untuk dibikin gitu. Jadi kita bisa nge-grab attention dari juri-juri festival dan juga penonton khalayak umum gitu. Jadi itu menarik banget sih kalau misalnya bisa nge-grab dua-duanya itu.
Sebenarnya tergantung festivalnya apa sih, tergantung selera juga sama jurinya. Jadi tergantung penilaian pada saat itu, mungkin tergantung temanya juga. Apakah dari segi teknisnya sudah mencukupi atau dari performance-nya juga udah keren-keren banget gitu. Jadi menurut aku sangat selera dan sangat bergantung banget sih, subjektif. Dengan berpartisipasi di film festival sih menurut aku, karena film festival itu cukup krusial untuk industrinya sendiri. Film festival tuh kita bisa bertemu sama sesama filmmakers, kita bisa mendapatkan banyak ilmu, kita bisa screening film dari berbagai negara, workshop sama orang-orangnya juga gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil ilmunya dari film festival gitu. Pastinya pas pertama kali ditawarin aku langsung bilang iya, aku nggak mikir panjang gitu. Soalnya tahun-tahun sebelumnya Festival Ambassador itu teman-teman aku juga ada Shenina sama ada Jordi gitu, jadi aku bisa nanya-nanya sama mereka. Dan aku sangat excited sih untuk memperkenalkan Jakarta Film Week ke teman-teman aku yang sesama filmmakers gitu. Soalnya sebagai, kalau misalnya dari aku ya sebagai aktor, untuk datang ke film festival sangat penting. Kita bisa nonton film, bisa ketemu sutradara langsung, bisa langsung kontak-kontakan, bersosialisasi sama pembuat filmnya gitu. Dan banyak banget pengalaman dan juga pembelajaran yang kita bisa ambil, seperti ikut workshopnya, dan masih banyak banget sih kegiatan yang kita bisa ikutin. Yang paling pengen aku tonton pastinya Budi Pekerti. Budi Pekerti pasti. Saya yang kemarin nominasi 17 nominasi itu kayak wow banget. Terus ada film Sweet Dreams, itu film dari Belanda, salah satu Oscar selection. Di dalamnya juga ada aktor dari Indonesia, ada Muhammad Khan sama Hayati Aziz. Dan mungkin karena latar belakang aku sastra Belanda, jadi aku tertarik untuk nonton. Soalnya filmnya tentang masa penjajahan di Indonesia. Terus ada film pendek yang aku nggak sempat nonton di Busan, soalnya kehabisan tiketnya. Ada Dancing Colors sama Basri dan Salma. Terus masih banyak lagi sih, ada Past Lives, ada Midwives, banyak banget sih aku dapet rekomendasinya. Paling Budi Pekerti sih. Atau enggak, aku kepo sama closing filmnya Tiger Stripes, film dari Malaysia. Ya. Co-productionnya Indonesia, Mbak Ebe juga. Jakarta Film Week kan ini tahun ketiga. Tahun pertamanya itu berarti tahun 2021 ya. 2021 tuh masih pandemi. Dan seingat aku tuh film-filmnya masih screeningnya itu online. Masih vibes-nya masih pandemi lah gitu. Terus lama-kelamaan di tahun 2002, tahun lalu ada screening offline dan online gitu. Jadi semakin lama semakin banyak seleksi filmnya, semakin banyak program-programnya juga. Dan untuk tahun ini kita mengusung tema Evolve karena kita merasakan bahwa perfilman Indonesia itu sudah semakin berkembang dan semakin beragam lah macamnya gitu. Ya itu sih, menurut aku semakin berkembang aja. Informasi dari film-film yang ditayangkan kan sekitar ada 102 film dari sekitar 57 negara. Film submissionnya ada sekitar 700 film. Itu sangat banyak sih menurut aku, dan itu memecahkan rekor di tahun-tahun sebelumnya. Siapa ya? Takeshi Shimizu sih. Dia itu sutradara dari Jepang, dia creator Ju-on dan The Grudge. Dia akan screening film horornya judulnya Sana, dan dia akan menjadi mentor di directing masterclass-nya di Jakarta Film Week. Semoga Jakarta Film Week itu bisa menjadi wadah untuk filmmakers muda, di mana kita bisa bertukar pikiran, kita bisa brainstorming, kita bisa mencari funding untuk filmmakers muda, kita bisa belajar dari masterclass, kita bisa datang ke talk show-nya, kita bisa screening
film-film yang bagus-bagus, dan menurut aku kayak setiap kali aku datang ke film festival aku ngerasa seperti reuni keluarga, temu kangen gitu sama gue pernah kerja sama lo, apa kabar gitu. Jadi kayak semacam get together aja gitu, kayak komunitas yang berkumpul kembali gitu. Have fun aja sih kayaknya, have fun, terus nikmatin filmnya, terus kalau misalnya emang bersosialisasi dengan sesama filmmakers kayak beraniin diri aja untuk networking gitu. Soalnya menurut aku ini saat yang tepat untuk kalian berkenalan dengan sesama sineas gitu.